yang bergabung, menang lalu kalah. Ini sebuah siklus yang normal dan sesungguhnya kalau dari mindset seorang happiness kita melihat kekalahan itu bukan sesuatu kekalahan itu bukan yang memalukan ya, tapi justru kekalahan adalah waktu untuk belajar lagi ya. Baik, tapi tadi saya penasaran dan dari penjelasannya Pak Arfan, kita bisa menangkap bahwa seseorang yang mau sukses dia harus didahului oleh happiness. Jadi kalau kita hidup dalam banyak ketakutan, kekecewaan gitu ya, masa lalu terikat seperti itu ya mustahil dan agak susah untuk kita bisa meraih sukses kalau kita nggak happy dulu, nggak bahagia begitu. Namun kalau happy itu adalah sebuah rumah, home begitu kan. Banyak kita yang nggak nyampe ke situ, muter-muter aja walaupun tiket penjualan pesawat ya, kereta, kemudian kapal laut itu mungkin sold out gitu kan, habis gitu. Tetapi makna yang terdalam dari pulang atau rumah itu sendiri itu kita nggak dapat, kita berputar-putar dan akhirnya kita merasa bahwa kita nih mau cari apa sih Pak Arfan, mau dapat apa gitu, kok kayaknya nggak tercapai. Nah, bagaimana kita kembali merumuskan tujuan ini supaya 11 bulan ke depan tuh nggak biasa-biasa saja hidup kita. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Nah, selain tujuan tadi, itu tujuan kita harus rumuskan ya. Betul-betul harus kita diskusikan nih. Kita mau kemana nih? Karena kadang-kadang setiap orang punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi tujuan harus dirumuskan. Nah, yang kedua juga selain merumuskan tujuan, kita juga harus mengenali musuh. Mhm. Kalau kita bicara kemenangan, menang itu kan pasti ada musuhnya gitu. Mhm. Kalau nggak ada musuhnya, ya nggak bisa menang. Kan seperti itu ya. Bener nggak Mbak Ola? Kalau nggak ada musuhnya, kalau saya lomba lari misalnya, nggak ada musuhnya ya saya mau menang dari siapa kan seperti itu. Nah jadi selain merumuskan tujuan, kita juga harus mengenali musuh. Nah sayangnya kita seringkali punya mitos yang salah bahwa yang namanya menang itu mengalahkan lawan yang ada di luar kita, Mbak Ola. Oke. Ya. Kalau nggak ada lawannya berarti ya saya mau menang dari siapa. Nah kita lupa bahwa sebetulnya hakikat kemenangan itu adalah mengalahkan lawan yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Oke. Mengalahkan musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Musuh yang paling utama itu yang bisa menyabotase tujuan kita, yang bisa menyabotase target kita adalah musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, mari kita definisikan kalau gitu. Musuh yang ada dalam diri kita ini apa yang harus kita kalahkan? Dan yang namanya menang itu apa? Nah, ada 3 sebenarnya musuh yang ada dalam diri kita. Dan kalau kita ingat 3 ini saja Mbak Ola, insya Allah kita akan selamat ini. Insya Allah semua tujuan kita akan bisa teramankan gitu. Ya, dan target kita akan bisa kita capai. Musuh yang pertama adalah yang namanya laziness. Kemalasan. Kemalasan itu adalah ketidakmampuan kita untuk keluar dari comfort zone kita. Itu namanya laziness. Contoh saya ya, saya ambil contoh saya sendiri deh ya. Kan sebelum bulan puasa itu kan saya selalu jalan kaki pagi hari itu ya. Selalu jalan kaki itu 8 kilo sampai 10 kilo gitu ya. Kalau hari biasa tuh 8 kilo. Kalau Sabtu Minggu itu 10 kilo gitu ya. Selama puasa itu agak bolong-bolong tuh ya, karena kan kalau pagi jalan kan terus jadinya aus kan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang saya jalan di sore hari menjelang berbuka puasa. Nah, kemarin, nah ini saya setelah Idul Fitri kan saya sudah bertekad bulat ya. Saya harus mulai jalan kaki lagi kan seperti itu. Harus 8 kilo sampai 10 kilo dalam sehari gitu. Saya baru mulai kemarin itu dan rasanya luar biasa tuh Mbak Ola itu ya. Rasanya berat sekali gitu. Luar biasa berat ya. Luar biasa berat gitu karena ada gaya gravitasi bantal gitu ya. Berat sekali gitu. Cuma saya ingat ini musuh saya ini. Jadi kita harus selalu membayangkan ada sosok. Jadi kalau setiap orang itu kan punya best version, punya bad version ya. Jadi Arfan Pradiansyah yang terbaik, versi terbaik, tapi di hadapan saya ada Arfan Pradiansyah versi yang terburuk gitu. Yang males, yang nggak mau keluar dari comfort zone, yang maunya leha-leha tidur-tiduran aja gitu. Nah itu ya, nah itu yang harus saya lawan dan itu berat sekali Mbak Ola. Tapi ketika saya ingat ini musuh nih, ini harus saya kalahkan nih. Nah, maka hari Kamis pagi kemarin saya mulai lagi gitu ya. Setelah sholat subuh mau tidur lagi ada gaya gravitasi bantal, tapi saya ingat
Laziness ini adalah musuh terbesar kita. Langsung saya bangun, ambil sepatu olahraga, langsung jalan. Dan kemarin alhamdulillah untuk pertama kalinya setelah puasa ya, bisa dapat 9 kilo. Wah. Oke. Nah itu. Jadi kemudian saya merasa apa? Wah, saya menang. Dan ketika saya merasa menang, itu sudah merupakan sebuah investasi kemenangan untuk keesokan harinya gitu. Karena saya merasa diri saya berharga. Saya merasa punya achievement gitu. Saya merasa punya accomplishment gitu. Nah ini penting gitu. Jadi ini musuh pertama nih Mbak Ola nih. Yang namanya laziness itu harus kita kalahkan gitu. Musuh kedua adalah yang namanya desire. Desire itu kalau tadi namanya kemalasan, itu laziness. Desire namanya keinginan. Nah ini juga musuh kita ini, keinginan ini. Karena keinginan ini seringkali mengendalikan diri kita gitu. Ya, panca indera kita ini Mbak Ola, kalau digambarkan tuh seperti kuda. Jadi kita itu punya 5 ekor kuda Mbak Ola. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan ini, kita kan adalah kusirnya nih mestinya, mengendalikan ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan kuda ini, maka kuda ini akan menjadi kuda-kuda yang liar gitu ya, akan membawa kita ke tempat yang nggak karu-karuan gitu. Menjauhkan kita dari tujuan kita gitu. Ya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan kuda ini, 5 ekor kuda ini, itu adalah analogi untuk panca indera, maka kita bisa memastikan bahwa kita sampai di tujuan gitu. Kalau kita bisa mengendalikan 5 ekor kuda yang saya sebut dengan istilah ini, desire atau keinginan. Ini juga musuh nih, ya. Begitu lebaran pinginnya makan ini, makan itu, nggak habis-habis gitu. Nggak habis-habis gitu. Kayaknya perut kita ini nggak ada istirahatnya gitu Mbak Ola, ya. Nah itu yang kedua itu, ya, musuh kita yang kedua itu. Yang ketiga adalah yang namanya anger, kemarahan. Nah ini, ya, ketika kita sudah selesai menahan diri, karena tadi menahan diri itu, berpuasa itu dianggap sebagai ujian. Sekarang ujiannya udah selesai, berarti kita boleh seenaknya. Nah itulah kemudian membuat kita jadi mengumbar yang namanya kemarahan. Kemarahan itu bukan hanya secara langsung, tapi juga banyak sekali di sosial media. Sosial media kita tuh sadis loh, Mbak. Itu nggak kayak orang Indonesia kita itu ya. Jadi bukan mencerminkan orang Indonesia yang ramah, bukan ramah tapi marah gitu ya. Jadi hal ini nih yang merupakan musuh kita. Mari kita ingat ini. Kalau kita ingat ini, insya Allah kita akan selamat mencapai tujuan. Apa itu? 1, laziness, kemudian desire, kemudian anger. Kemalasan, kemarahan, keinginan. Ya. Itu Mbak Ola. Ya. Baik, Pak Arfan, ada nggak sih trik gitu ya, atau rumus atau tips barangkali yang Pak Arfan bisa sharing dari pengalaman Pak Arfan sendiri begitu? Setelah mengakui dan kita tahu gitu ya, kita pelajari siapa sih yang menjadi musuh kita tadi, ada laziness, desire, kemudian anger. Walaupun kalau bicara tentang desires, kita juga mesti berhati-hati, bukan kalau kita nggak punya keinginan sama sekali nih, nanti malah jadi tidak ada tidak ada api gitu ya yang membakar kita untuk melakukan sesuatu. Tapi dari pengalaman Pak Arfan, ada nggak triknya untuk mengalahkan musuh-musuh tadi ya? Setidaknya kita bisa membuat musuh-musuh itu tidak lagi berkuasa gitu, tidak mengambil porsi banyak atau besar ya, menguasai diri kita begitu Pak Arfan. Very good question Mbak Ola, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tiga-tiganya penting. Maksud saya gini, yang namanya laziness, apakah itu penting? Penting. To some extent itu penting. Karena dengan adanya laziness, dengan adanya kemalasan, kemudian muncul inovasi Mbak Ola. Misalnya begini, saya males nih, saya lagi nonton TV. Saya lagi nonton TV, kemudian saya mau mengubah channel, kan males kan? Nah itu kan namanya kemalasan. Itulah yang kemudian melahirkan yang namanya remote control. Jadi kemalasan itu bisa menciptakan teknologi kan? Karena kita malas berjalan, maka kemudian ada teknologi yang namanya kendaraan. Ada teknologi yang namanya mobil. Itu kan sebetulnya kan karena kita malas berjalan. Jadi kemalasan itu penting. Kemalasan itu penting. Kemudian desire itu juga penting. Ya, yang namanya keinginan itu juga penting. Karena kalau kita tidak punya keinginan, ya kita nggak bisa hidup. Jadi betul Mbak Ola tadi mengatakan, keinginan itu adalah api
yang bisa menyemangati kita, yang bisa membuat kita hidup. Itu yang namanya desire. Anger juga penting. Nah, ini makanya saya punya pelatihan anger management. Anger itu juga penting ya, karena dengan adanya kemarahan maka kita bisa melindungi diri kita bisa melindungi organisasi kita ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi tiga-tiganya penting nih. Kemalasan itu penting, bisa membuat inovasi. Desire itu penting, bisa membuat kita bersemangat, bisa membuat kita hidup, bisa membuat kita punya api dalam kehidupan kita. Satu lagi, anger juga penting, karena anger itu bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, tetapi kalau ini tidak terkendali, tidak ada kusirnya tadi, ya, untuk mengendalikan kuda-kuda ini, maka ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya bagi diri kita. Tipsnya gimana? Tipsnya adalah ketika kita bisa ingat gitu. Tipsnya itu cuma satu, ingat saja. Dan bayangkan di hadapan kita ada 3 sosok itu yang harus kita kalahkan. Itu the bad version of yourself. Versi terburuk dari diri Anda. Ya, ketika kita malas, kemudian marah, kemudian kita punya keinginan nafsu yang tidak terkendali. Itu Mbak Ola. Informasikan bahwa berbagai tayangan kami yang lainnya itu kami simpan di YouTube. Jadi ada banyak banget video-video dari narasumber-narasumber yang bagus-bagus, yang inspiratif ya. Ini bisa Anda dengarkan, bisa Anda simak. Saya menyapa ada akun Eti Haryani, salam soto Banjar dari Balikpapan ya. Semoga COVID berlalu usai Lebaran. Amin. Atau kalau seperti yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya, COVID-nya mungkin tidak bisa hilang gitu, tapi kitanya bisa semakin proaktif ya, dengan menguatkan imun ya. Jadi mau bibit penyakit virus kayak apapun kita tetap strong, kita tetap tough gitu, siap menghadapinya ya. Salam juga untuk smart listener yang ada di Jux Music yang bisa mendengarkan kami melalui perangkat Anda di Purwokerto, di Sampit, kemudian ada di Mandalika, di Lombok, di Bali, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Anda yang ada di Medan ya, kemudian di Asahan, terima kasih sudah bergabung. Di Pontianak, terima kasih. Di Palangkaraya, terima kasih Anda juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kami doakan ya selepas Lebaran ini gitu ya, doa-doa Anda itu juga tercapai. Ada yang berharap pekerjaannya bisa lebih bagus ya, usahanya bisa lebih maju. Kita doakan bersama-sama ya. Baik, kita melaju lebih jauh, kita sampai di sesi yang terakhir. Monggo kalau misalkan Anda masih ingin memberikan tanggapan ya terkait perbincangan kita, baik melalui WhatsApp di 0812 11 12 959, silahkan Anda bisa kirimkan, atau juga bisa melalui Facebook atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Kita sambung kembali, Pak Arfan, bicara tentang menang lalu kalah. Pada saat kita mengalami kekalahan ya, tadi Pak Arfan mengatakan di awal perbincangan kita itu adalah sebuah proses belajar. Apa sih yang paling atau yang harus kita pelajari supaya kita bisa memperbaiki? Dari banyak pengalaman ketika kita kalah itu susah banget untuk move on ya, seolah-olah kayaknya udahlah ya, memang nggak cocok nih jadi pemenang. Ada tanggapan-tanggapan atau pernyataan seperti itu yang kita sampaikan kepada diri kita. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus sekali Mbak Ola ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin juga mengajak teman-teman semua ya yang ingin menciptakan happiness mindset, karena happiness itu nggak gampang ya. Betul. Gimana caranya membuat tim Anda itu betul-betul happy, semangat, antusias, optimis, gitu ya, pantang menyerah gitu. Nah, Anda bisa mengundang saya untuk ngobrol langsung dengan tim Anda. Saya akan challenge tim Anda gitu. Kita akan menciptakan sesi yang highly interactive session ya, langsung di perusahaan Anda, di tim Anda, di unit kerja Anda masing-masing. Anda bisa mengundang saya di 0812 123 45 949. 0812 123 45 949 ya, untuk acara kick off meeting atau Rapim, Rapimnas dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita kalah itu apa yang harus kita pelajari? Ini sebuah mindset juga nih Mbak Ola. Kalau mindsetnya kalah, ya kita sedih. Karena mindsetnya kalah, orang yang kalah itu nggak mungkin gembira gitu. Karena mindsetnya kalah, kita pasti sedih, kecewa, dan akhirnya nggak bisa keluar gitu. Karena kita akan muter-muter di situ saja gitu. Karena mindsetnya kalah gitu. Kalau kalah, saya kehilangan sesuatu gitu.
Kan kalah itu kan kehilangan sesuatu ya. Kalau menang itu kan mendapatkan sesuatu ya Mbak Ola ya. Kalau yang namanya menang kan saya mendapatkan Betul. sesuatu kan. Sehingga saya Iya, gembira. Kalau kalah kan saya kehilangan sesuatu. Sehingga saya sedih, kecewa. iya. Karena itu mindsetnya jangan kalah. Mindsetnya adalah learner tadi, belajar. Oh, kalau saya nggak dapat apa yang saya inginkan, berarti saya belajar gitu. Kalau mindsetnya belajar, itu nggak sempat kecewa, nggak sempat sedih. Kenapa? Karena saya dapat sesuatu. Kan dapat sesuatu itu kan membahagiakan. Kalau tadi dapat sesuatu, dapat kemenangan, itu membahagiakan. Tapi kan ada lagi, dapat sesuatu, dapat pelajaran, itu juga kan sesuatu yang berharga sekali itu. Nah, jadi mindsetnya jangan kalah. Dunia ini cuma dibagi dua. Kalau kita tidak menang, kita sedang belajar. Jangan pernah masukkan dalam kepala Anda mindset kalah. Karena kalah itu hanya terjadi di akhir perjuangan. Kalau udah akhir perjuangan, istilahnya kalau kita nonton film nih, Mbak Ola ya, nonton film tuh akhirnya ada dua, happy ending atau sad ending. Ya. Begitu kita kalah, filmnya habis. Berarti kita kalah, itu namanya kalah tuh. Tapi kita kalah di awal-awal film kita kalah, itu namanya bukan kalah tapi belajar. Gitu. Nah, maksud saya adalah jangan sampai kita kalahnya ketika kontrak kita di dunia ini sudah selesai, udah habis, kontraknya udah habis, kita kalah. Nah, itu namanya bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah itu. Itu Mbak Ola. Jadi mindsetnya adalah saya dapat sesuatu nih, pembelajaran apa nih yang lagi saya dapatkan nih, supaya besok saya bisa menang gitu. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau mindsetnya itu kita kehilangan sesuatu, ya kita pasti akan merasa sedih, kecewa, galau. Itu sesungguhnya karena mindsetnya kita kehilangan sesuatu. Jangan itu. Mindsetnya adalah kita dapat sesuatu. Nah, itu akan membuat kita gembira, bahagia gitu. Demikian, Mbak Ola. Melanjutkan apa yang tadi Pak Arfan sampaikan ya, bicara tentang kemenangan begitu, untuk membungkus perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini begitu ya. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh setiap kita supaya jalan selama 11 bulan ini begitu, itu tuh menjadi jalan yang membahagiakan. Kalau tadi Pak Arfan istilahnya adalah happiness, membawa kebahagiaan senantiasa sehingga kemenangan demi kemenangan itu pada akhirnya bisa kita raih di setiap pertandingan. Kalau kita menganggap 11 bulan ini adalah sebuah pertandingan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Jangan lupa 3 hal itu tadi. Ya, kemalasan, keinginan, sama kemarahan. Saya tadi katakan 3-tiganya penting gitu, karena kemalasan akan menimbulkan inovasi. Keinginan akan menimbulkan semangat, daya juang. Kemarahan akan membuat kita mampu melindungi diri kita dari sesuatu yang membahayakan gitu. Jadi kemalasan penting, keinginan penting, kemarahan penting. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, ya tidak bisa mengelola itu menjadi sesuatu yang membahayakan diri kita. Sehingga kita tidak akan bisa mencapai kemenangan bersama orang lain. Kan ada yang namanya private victory, ada yang namanya public victory. Nah, caranya bagaimana? Tips dari saya untuk teman-teman semua. Setiap hari teman-teman bayangkan diri Anda menjadi pemenang. Visualisasikan diri Anda di pagi hari, lakukan visualisasi, bayangkan bahwa hari ini aku akan menghadapi banyak tantangan dan aku akan muncul sebagai pemenang hari ini. Ya, apa itu tantangan? Laziness, desire, anger. Kemalasan, keinginan, kemarahan. Kalau kita ingat ini, mudah-mudahan kita akan selalu menang setiap hari, Mbak Ola. Ya, dan itu akan menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa, juga kesuksesan. Baik, Pak Arfan, kita sudah mengenali pagi ini dapat ilmu baru ya, mengenali siapa musuh kita, kira-kira begitu ya. Iya. Sehingga perjalanan 11 bulan ke depan bisa kita petakan ya, di pertandingan-pertandingan mana kita harus sangat artinya benar-benar
habis-habisan bertandingnya gitu di bagian mana yang kita mungkin harus mengerem, belajar dari tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan. Belajar dari kekalahan tadi apa sih yang kita bisa pelajari begitu. Pak Arfan, doa kami sehat-sehat. Sama-sama Mbak Kita Lola. akan jumpa kembali pekan depan dengan Yap. topik yang tidak kalah seru pastinya. Dan Yap, Mbak Lola. selamat bersiap-siap mengumpulkan kembali energi untuk memasuki pekan yang baru setelah libur lebaran. Biasanya setelah libur lebaran sindromnya adalah sindrom laziness tadi itu yang pertama tuh tadi itu ya. Betul Mbak Lola. Baik, hati-hati buat Anda yang sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Kami pamit, saya Lana Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna If you wanna be happy, be be happy happy now. now.